Shalom, shalom, selamat pagi, sejahteralah hidup kita semua, amin. Puji Tuhan, Ia telah mempercayakan satu hari lagi buat kita, Selasa 22 Februari tahun 2022. Sebagaimana Tuhan sudah memelihara kita sepanjang malam hari ini, kita juga percaya bahwa sepanjang hari ini Tuhan pasti memberkati dan melindungi kita tentunya. Baiklah, sebelum kita melakukan semua aktivitas hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita dalam melanjutkan pembacaan Alkitab, satu hari satu pasal, dari pembacaan kitab 10 hari bersama kitab Ezra. Hari ini kita telah berada di hari yang ke-9, maka kita akan membaca kitab Ezra pasal yang ke-9, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Judul perenungan kita hari ini, Kesabaran Tuhan. Dan sebagai pengantar dari renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-10. Tetapi sekarang ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu? Karena kami telah meninggalkan perintah. Sidang jemaat Tuhan, apakah kita dijuluki seorang yang sabar? Sabarkah kita terhadap suami atau istri yang sedikit bawel atau cerewet? Cukup sabarkah kita menghadapi teman kerja di kantor yang bekerja semaunya sendiri dan bawahan yang selalu membantah bila ditegur? Sabarkah kita ketika pelayanan yang kita lakukan selama ini sepertinya kurang dihargai? Sejauh mana kesabaran kita dalam menanti-nantikan jawaban dari Tuhan? Ternyata menjadi orang yang sabar saat menghadapi segala sesuatu itu tidaklah mudah. Ketidaksabaran memang menjadi sifat alamiah dari manusia. Namun ada satu pribadi yang sangat sabar, dialah Tuhan kita, amin. Sungguh, tidak ada pribadi yang lebih sabar menghadapi kita selain daripada Tuhan sendiri. Dia sangat sabar terhadap setiap orang, seberapapun seseorang telah menyimpang dari firman-Nya, serta memberontak kepada Dia. Apabila ia sadar, serta datang kepadanya, merendahkan diri, Tuhan pun menyambutnya dengan penuh kasih. Amin. Seperti yang firman Tuhan katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Luar biasa bukan? Begitu pula ketika bangsa Israel mulai sadar dari ketidaksetiaan mereka dan mengakui dosa-dosanya. Ezra pun sampai berdoa demikian. Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu. Ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Berkali-kali bangsa Israel memberontak, dan berkali-kali pula mereka menyatakan penyesalannya. Namun Tuhan tetap menunjukkan kasih dan kesabarannya. Namun seringkali kesabaran Tuhan kita sepelekan, lalu kita berucap dalam hati, Tuhan kan sabar, penuh kasih. Aku berbuat dosa berkali-kali tidak mengapa, toh nanti aku minta ampun lagi dan Dia pasti mengampuni. Tahukah saudara, ini adalah hasutan iblis supaya kita mau berkompromi dengan dosa. Ingat, setiap dosa selalu ada konsekuensinya. Betul? Di dalam kitab 2 Petrus pasal yang ke-39 sebagai ayat terakhir dari renungan hari ini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Tuhan senantiasa menanti-nantikan dengan penuh kesabaran bagaimana kita hidup dalam penyesalan atas setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita. Sebagaimana Tuhan bersabar atas hidup kita, marilah kita juga bersabar dengan kekuatan Allah tentunya untuk menghadapi segala situasi dan kondisi yang mungkin begitu rumit di dalam hidup kita. Terlebih dalam menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kita, menunggu jawaban Tuhan untuk bekerja secara nyata di dalam hidup kita. Perhatikanlah, bukan berarti ketika kita tidak melihat dengan mata kepala kita, Tuhan sedang melakukan sesuatu. Namun percaya, walau mata kita tidak melihat, sungguh Dia sedang melakukan sesuatu untuk kebaikan kita. Dan tepat pada waktunya, Dia akan menyatakannya kepada kita. Karena itu, bersabarlah untuk selalu menunggu saat yang tepat yang Tuhan sudah jadwalkan bagi kehidupan kita. Amin. Bersabarlah menghadapi suami, bersabarlah menghadapi istri, bersabarlah menghadapi anak-anak, bersabarlah menghadapi atasan maupun bawahan. Bersabarlah senantiasa, karena Tuhan kita
adalah Tuhan yang sabar atas kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini. Kiranya firman-Nya digenapi dalam hidup kita, bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, percayalah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di sana. Tak henti-hentinya aku berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang mungkin masih sakit secara fisik. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kasih karunia Allah, sembuhlah dari penyakitmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.